dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali bersama dengan kajian atau kuliah subuh online dengan tema generasi milenial ideal. Kemarin sebenarnya kita sudah masuk ke wasiat yang ke-14, tapi karena ada kendala teknis akhirnya kita hentikan baru sebentar. Maka pada pagi hari ini kita insya Allah akan mengulang kembali wasiat yang ke-14. Tapi sebelumnya, apa wasiat yang ke-13? Selalu mengingat akhirat. Selalu mengingat akhirat. Bagus. Kemarin kita sudah tulis ya, ringkasan dari atau inti dari wasiat ke-14. Apa itu maksud sama? Jangan menunda-nunda amal soleh. Jangan menunda-nunda amal soleh. Kita baca kembali ya wasiat yang disampaikan oleh ulama kita. Silahkan dibaca Mas Anjasyah. Wasiat ke-14. Wasiat ke-14. Riwayat yang juga berasal dari Al-Hasan Al-Basri bahwa beliau mengatakan, ya ma'syar syabab, iyyakum wastawif wattaswif saufa af'alu saufa af'al. Wahai para pemuda, jauhilah taswif, menunda-nunda, yaitu saya bakalan akan melakukan ini, saya kelak akan melakukan itu. Ya, bagus. Masuk Kasya. Ucapan Al-Hasan Al-Basri, jauhilah taswif, menunda, bahwa taswif itu adalah penyakit yang banyak membinasakan. Taswif itu itu adalah penyakit yang banyak membinasakan para pemuda. Seperti perkataan sebagian mereka, saya kelak akan bertaubat, saya bakalan akan menjaga sholat, saya nanti akan berbakti kepada orang tua. Akhirnya mereka tidak melakukannya, tidak mengupayakannya, dan tidak memanfaatkannya. Namun mereka hanya mengakhirkan dan menunda. Ya, Mas Abdurrahman. Seorang apabila terbetik pada dirinya untuk bertaubat atau menjaga sholat atau selainnya, maka penyakit ini datang dan memalingkan dari kebaikan ini. Dia akan terus-menerus mengakhirkan dan menunda-nunda sampai keberkahan masa muda hilang darinya dan terlewatkan dari memanfaatkannya dengan kebaikan. Itu sama? Boleh jadi kebanyakan mereka saat akan bertaubat dengan memasang target usia tertentu dari hidupnya, namun kematian pun datang tanpa disangka-sangka atau secara tiba-tiba sebelum usia yang dia targetkan untuk bertaubat itu sampai. Jangan menunda-nunda amal soleh. Kenapa? Nggak tahu kapan mati. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin setahun lagi, mungkin 1 detik lagi. Kita tidak tahu. Makanya nasihat dari para sahabat apa? Idza amsayta fala tantadhiril masa wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apa artinya Mas Abdurrahman? Kalau kau udah memasuki pagi jangan menunggu sore. Kalau kau udah memasuki sore jangan menunggu pagi. Iya. Jangan menunda-nunda. Ya. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam siapa di sini? Al-Hasan Al-Basri. Ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda. Walaupun nasihat yang akan disampaikan itu bukan khusus untuk siapa? Para pemuda. Para tua. Perlu nggak mendapatkan nasihat ini? Perlu. Wong penyakit taswif, penyakit menunda-nunda itu bukan hanya menjangkiti para pemuda, ya, para petua pun juga mereka punya penyakit ini. Tapi kenapa Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menyampaikan ya ma'syarasy syabab? Ayo, masih ingat nggak kemarin? Karena ini itu wasiat para salaf bagi para pemuda. Judulnya. Terus apa lagi? Masih ingat yang kemarin? Kemarin masih ingat? Untuk menunjukkan bahwa para pemuda itu berharga sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ahsanta ya bunaya. Untuk menunjukkan bahwa pemuda itu adalah orang-orang yang berharga. Kalian itu berharga. Kalian itu mutiara. Ya. Kalian itu harapan bangsa. Ya. Kalau para pemuda rusak, maka suatu negara akan
hancur. Ya. Harapan kita itu tertopang kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada para pemuda. Ya. Karena kalian adalah generasi masa depan bangsa ini, generasi dan masa depan umat ini. Ya. Para pemuda di zaman Nabi SAW, mereka adalah manusia-manusia istimewa. Ya. Bukan generasi yang galau. Ya. Masalah-masalah kecil langsung galau. Bukan. Mereka manusia-manusia tangguh. Mereka manusia-manusia kuat. Ya. Laki-lakinya kuat, perempuannya menjaga kehormatan mereka. Terhormat. Maka nasihat dari beliau, iyyakum wat taswif. Jauhilah taswif. Apa tadi taswif? Menunda-nunda. Saufa af'al, saufa af'al. Aku akan. Ayo murajaah ba'da subuh. Nanti. Jam 6. Begitu jam 6. Nanti bentar lagi. Entah bentarnya mau bentar lagi. Nanti tahu-tahu udah jam 7:30 udah saatnya apa? Sudah saatnya masuk kelas setoran. Ya, belum siap. Jangan. Ya. Kalau para wanita, nantilah aku pakai jilbabnya kalau sudah tua. Ya. Mumpung masih muda. Ya. Bukan nggak laku. Ya. Ya. Nanti aja. Justru kalau pas lagi muda itu malah berbahaya sangat berbahaya ketika aurat tidak ditutup. Nantilah saya akan serius ngapalin Quran kalau sudah masuk pondok. Bukan. Kalau sudah masuk pondok pelajaran tambah banyak. Mumpung belum masuk pondok. Saya pengen taubat di usia 62 tahun. Nanti 1 tahun beribadah, 63 mati. Kayak Nabi SAW wafatnya di usia berapa? 63-an. Saya pengen berfoya-foya. Muda, foya. Nah, tua, bahagia, mati, masuk surga. Gimana kalau ada ngomong kayak gitu? Maksudnya? Hah? Mustahil. Emang tahu. Kapan mati? Bagus. Ya, emang tahu kita kapan akan mati. Ketika ada orang merencanakan saya pengen foya-foya sampai usia 62 tahun. Setelah itu taubat. 1 tahun, 63 tahun, usia 63 mati. Kan enak. Udah marem dengan keenakan dunia. Ketika dia punya cita-cita seperti itu, emang dia sudah pernah janjian sama malaikat maut? Bisa saja dia bilang, oh ini sudah usianya 61 tahun kurang 1 hari. 2 tahun kurang 1 hari. Berarti tinggal apa? 1 hari. Besok 62. Besok saya mau tobat. Lumayanlah 1 hari ini. Maksiat. Tahu-tahu? Mati. Mungkin sekali. Naudzubillah min dzalik. Tinggal 1 hari. Dari rencana dia pengen taubat. Ternyata mati. La haula wala quwata illa billah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka anak-anakku, biasakan tidak menunda. Apakah ini hanya dalam ibadah saja? Ini kok lampunya belum nyala ya? Apakah ini dalam ibadah saja atau termasuk juga dalam urusan dunia? Urusan dunia juga termasuk. Ya.
Contohnya apa? Contohnya pekerjaan. Ya, pekerjaan. Kalau anak-anakku bekerja, ya, membantu orang tua, ya. Contohnya nyuci, ya. Nyuci apa? Maksud sama? Nyuci piring. Itu nggak usah ditunda-tunda. Kenapa kalau ditunda? Numpuk. Kalau sudah numpuk biasanya apa? Malas. Ya. Akhirnya capek. Tapi begitu kita makan cuci, masak cuci, minum cuci, itu wastafel kita akan kinclong. Ya. Nyuci piring, apalagi ngelipetin baju. Jangan ditunda. Nantilah begitu masuk. Dulu Abi sempat menyiasati kayak gini. Ketika ngangkat jemuran langsung dilipeti. Jadi begitu seret, lipet, bruk. Di mananya? Di keranjangnya. Jadi begitu dibruk itu sudah apa? Ya, kecuali kalau lagi hujan, nggak mungkin hujan kayak gitu. Makanya sebelum mendung, sebelum turun hujan, begitu lihat mendung langsung diangkat. Ya. Jadi nggak numpuk. Kalau sudah numpuk, aduh, rasanya capek. Kayak ngelihat kapal selam. Kayak ngelihat kapal pecah. Ya. Lantai, ya apa? Lantai. Kenapa? Abi kadang-kadang bilang sama anak-anakku, ayo dipel 2 kali, 3 kali. Kenapa coba? Karena kotor. Karena sudah terlalu kotornya. Kalau sudah terlalu, maka treatmentnya harus istimewa, harus spesial. Bagaimana supaya kita tidak ngepelnya 2-3 kali? Bagaimana caranya? Dipel terus setiap hari. Santai, mulai pagi ini. Ya. Jadi begitu ada sedikit Bilal numpahin susu, ya bubur, apalagi air putih, ya. Gelas pecah. Itu jangan nanti langsung set dipel. Sekali kalau kita itu rutin ngepel, sekali saja itu sudah bersih. Tapi ngepelnya yang benar ya, Jas ya. Ya, udah diajari kemarin cara ngepel yang benar, ya. Bukan set ya, maksud sama. Ya. Yang rata semuanya kena. Jangan menunda-nunda. Itu bukan hanya dalam urusan ibadah. Bukan hanya dalam urusan akhirat, termasuk juga dalam urusan dunia. Jadi apa inti wasiat ke-14? Jangan menunda-nunda amal saleh. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Besok insya Allah wasiat yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.